Lalu permainan pun dimulai dengan taruhan awal sebesar 180 juta rupiah. Sialnya, Alan tetap mengalami kekalahan meski dirinya sudah punya 2 pair dari kartu as dan angka 10. Karena kartu Tuan Kung adalah 3 of a kind alias kembar 3 yang mana satu tingkat lebih tinggi daripada 2 pair. Singkat kisah, setelah Alan mengalami kekalahan demi kekalahan, maka Idi nekat mempertaruhkan surat-surat berharganya yang senilai 126 miliar rupiah. Tak disangka Tuan Kung juga menyanggupi taruhan yang sebesar itu. Tuan Kung sudah cukup yakin menang dengan kartu 2 pair-nya yang kemungkinan bisa jadi full house jika satu kartu yang tertutup itu adalah Jack ataupun Ratu. Sedangkan Alan juga punya kartu bagus yang kemungkinan bisa jadi Royal Flush jika kartu yang tertutup itu adalah Ratu Hati. Namun jika bukan, maka Alan akan kalah dengan kemungkinan kartu Alan akan menjadi straight alias seri atau paling tidak menjadi flush saja. Karena baik kartu straight maupun flush masih sama-sama di bawahnya kartu full house-nya Tuan Kung. Selagi petugas memeriksa keaslian surat-suratnya Idi, maka permainan pun dijeda dulu untuk beberapa menit. Setibanya Alan di meja judinya, Alan langsung melakukan pengamatan secara diam-diam. Lalu Alan berpindah ke kursi seberang demi memastikan kecurigaannya. Setelah puas mengamati secara langsung, Alan pun kembali ke ruang pengawasannya. Alan menyimpulkan bahwa trik mereka bisa selalu menang adalah karena mereka memanfaatkan pantulan kaca dari jam tangan mereka. Lantas Alan mencontohkannya menggunakan jam tangan dari pramusaji cewek yang bisa memantulkan bayangan. Menurut Alan, dengan cara seperti ini maka mereka bisa melihat isi kartunya saat hendak dibagikan. Alan melanjutkan, setelah mereka mengetahui isi kartunya, maka komplotan yang duduk di kursi lain segera memberikan kode rahasia kepada temannya apakah harus ikut bertaruh atau jangan. Dengan cara ini maka mereka bisa bertaruh banyak jika kartunya bagus dan bisa mundur dari taruhan jika kartunya jelek. Menganggap analisa Alan masuk akal, Charles pun bergegas menindaklanjuti kecurangan itu. Sementara Andilo merasa salut dengan analisa sahabatnya barusan yang masih akurat seperti dulu. Esok malam harinya, masih di Amerika, Andilo dan Alan mencoba bermain judi menggunakan mesin. Usai bermain, mereka sempat berpencar dulu sejenak. Nah, saat Alan sedang bermain di meja judi, Alan tak sengaja melihat Idi, sesosok gadis cantik berwajah oriental. Tapi tak lama, Idi pun berlalu pergi dijemput oleh seorang pria bule. Petugas judi bilang bahwa Idi adalah gadis kaya raya yang selalu gonta-ganti cowok setiap kali kemari. Keesokan paginya, Idi terlihat sedang menelpon ayahnya yang kaya raya hingga bisa membuat Idi menghambur-hamburkan uangnya di San Francisco. Kemudian Idi membuka pintu yang diketuk. Ternyata itu adalah Andilo yang ingin mengantarkan Alan sahabatnya berkenalan dengan Idi. Meski awalnya terlihat ragu, tapi Idi menyetujui untuk keluar dengan si Alan. Idi dibonceng oleh Alan menuju ke suatu tempat. Ternyata Alan mengajak Idi menuju sebuah kafe khusus untuk geng motor. Setibanya di dalam kafe, Alan langsung membelikan miras kepada Idi. Tentu saja Idi protes karena Alan main pesan saja tanpa bertanya dulu kepadanya. Lantas Idi yang kesal bermaksud untuk menelpon ajudannya minta jemputan pulang. Namun tiba-tiba saja Idi diganggu oleh bule kekar. Idi sempat menggampar bule itu dan gara-gara itulah Alan pun beraksi. Lalu Alan yang nekat sempat menusuk bule itu dengan beling. Walhasil Idi pun hendak menelpon polisi terdekat. Akan tetapi telepon itu cuma mainan yang mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Jadi semua bule tadi adalah orang suruhan Alan untuk mengeprank Idi. Tentu saja Idi langsung berwajah masam. Alan rela menyewa stuntman Hollywood ini hanya demi membuat Idi menjadi terkesan kepadanya. Ternyata benar aksi iseng Alan tadi tidak sia-sia karena Idi sekarang mulai naksir juga pada si Alan. Itu bisa dilihat dari tingkah manja Idi sebelum Alan pamit pulang ke rumah. Keesokan harinya, Idi bersedia ikut Alan dan Andilo yang mau balik ke Hong Kong. Sebelum menuju pesawat, seorang mata-mata terlihat hendak memotret si Alan. Singkat kisah, setibanya di Hong Kong, Alan dan Andilo terlihat menghabiskan waktu dengan bermain biliar. Karena Alan mengaku ingin berhenti menjudi serta keluar dari dunia kriminal. Lalu Andilo memutuskan untuk nyari minum keluar sebab Andilo tak pandai bermain biliar.
Nah, saat Andilo sedang asik-asik minum dan merokok di supermarket, tiba-tiba Andilo melihat ada dua mobil misterius yang berhenti di depan gedung biliar. Ternyata itu adalah Eddie, seorang bos geng yang biasa menerima jasa membunuh. Lantas, Andilo bergegas mencari kawannya yang punya pistol demi menyelamatkan Alan. Alan sendiri sudah mulai dipukuli oleh kacung-kacungnya Eddie. Beruntung, sebelum Alan terbunuh, Andilo keburu datang sambil menodongkan pistol ke arah Eddie. Sialnya, kacung Eddie melumpuhkan Andilo dari arah belakang. Hingga pada akhirnya, tangan Andilo hampir terpotong saat hendak merebut kembali pistolnya. Lantas, Andilo menarik tangannya keluar agar Andilo masih bisa berkarir di dunia judi. Sialnya, meski Andilo sudah mengalah, Eddie yang sudah dibayar pun tetap menyuruh kacungnya untuk membunuh si Alan. Tentu saja Andilo tak terima dan membiarkan tangan kirinya terbacok saat mengambil pistolnya. Setelah mengambil pistolnya, Andilo kembali menodongkannya pada Eddie. Kalau sudah begini, maka Eddie dan para kacung pun berlalu pergi. Setelah kejadian itu, Alan bertanya pada rekan polisinya kira-kira siapakah yang membayar Eddie untuk membunuhnya. Rekannya bilang bahwa yang menyuruh itu adalah Tuan Kung dan Taro anaknya. Taro pasti dendam banget pada Alan yang membongkar kecurangannya saat bermain judi di kasinonya Charles yang di Amerika itu. Setelah dari kantor polisi, Alan dan Edie menjenguk Andilo yang masih koma di rumah sakit. Selepas itu, sang dokter berkata bahwa saraf tangan kiri Andilo sudah rusak total. Bisa pulih 50% saja, itu sudah sangat bagus. Setelah dokter pergi, Alan langsung sedih karena Andilo tak akan bisa memainkan triknya lagi saat bermain judi nantinya. Keesokan harinya, Alan diajak Edie untuk menemui calon mertuanya di lapangan golf. Kebetulan sekali saat itu ada Tuan Kung beserta Taro putranya, orang yang membayar Eddie untuk menghabisinya di malam itu. Kemudian saat Alan sedang cuci muka, Alan didatangi oleh Tuan Kung di sana. Tuan Kung bersedia membayar Alan asalkan dia tidak membocorkan pada calon mertuanya bahwa mereka berdua adalah seorang penjudi. Karena kalau Chammer tahu, dia pasti akan membatalkan meminjamkan uangnya kepada mereka. Tentu saja Alan ogah menerima tawaran persekongkolan itu. Sialnya, sesaat Alan keluar dari lapangan golf, Alan ditabrak oleh mobil yang lewat. Tak cuma itu, sepasang polisi gadungan juga sempat menusuk Alan hingga pingsan. Singkat kisah, Alan terbaring di rumah sakit dan Chammer langsung berterima kasih banyak kepadanya. Karena berkat Alan lah, Tuan Kung dan Taro jadi batal meminjam uang dalam jumlah yang banyak kepadanya. Tak hanya berterima kasih, Chammer juga menawarkan Alan untuk bekerja di perusahaannya. Tentu saja Alan yang sudah lama ingin pensiun dari dunia judi pun menerima tawarannya. Tapi dengan satu syarat, Alan tak boleh lagi terlibat dalam dunia kriminal. Di lain sisi, meski sudah sembuh, tapi tangan kiri Andilo itu tidaklah seperti yang dulu. Bahkan untuk memegang telur saja Andilo tak mampu. Beruntung, Andilo punya Rosamund yang selalu setia menemaninya baik suka maupun duka. Meski tangannya sudah tak selincah seperti sedia kala, tapi Andilo tetap berjudi. Namun kali ini, Andilo sering kalah lantaran sudah tak mampu lagi memainkan tipuan tangan. Kemudian Rosamund mengabarkan bahwa di dalam hotel itu ada perjudian ilegal tapi taruhannya sangatlah besar. Lantas Andilo pun masuk ke sana. Ternyata penyelenggara judi ilegal itu adalah Taro, anaknya Tuan Kung. Menyadari kehadiran Andilo, maka Taro mengundang Andilo untuk masuk ke ruangannya. Taro akan merasa bangga jika Andilo si penjudi terbaik Asia mau berjudi bersamanya. Meski tangannya cedera begitu, Andilo tetap saja menyanggupinya. Keesokan harinya, Andilo mendatangi kantor Alan demi meminjam uang untuk berjudi melawan Taro. Adapun uang yang dibutuhkan adalah 5 miliar rupiah. Sayangnya, karena Alan sudah bertekad untuk berhenti dari dunia judi, maka Andilo pun pulang dengan tangan kosong. Tapi di malam harinya, Andilo tetap menghadiri judi di tempatnya Taro sambil membawa sekoper uang. Dan bermain judilah Andilo melawan Taro. Sialnya, saat lagi asik-asik bermain, tiba-tiba saja mereka kedatangan polisi. Walhasil, Andilo pun bergegas merebut koper uangnya Taro lalu dilemparkan keluar jendela. Ternyata di luar sana Rosamund sudah siap menjemput koper itu. Kemudian para polisi terlihat membekuk semua orang yang ada di sana karena menerima laporan bahwa tempat ini mengadakan judi ilegal. Namun polisi batal menangkap mereka setelah melihat kopernya Andilo yang hanya berisi uang mainan saja. Sudah pasti Taro jadi kaget dan marah kepada Andilo mengingat koper uangnya sudah dibawa kabur oleh Rosamund.
Setelah Taro ditipu 5 miliar oleh Andilo, Taro pun menyuruh kacungnya untuk menculik Idi, istrinya si Alan. Usai menculik, Taro menghubungi Andilo melalui pager agar menemuinya jika tak mau Idi mati terbunuh. Awalnya Andilo menelpon Alan dulu demi memastikannya, tapi sayang Alan yang sibuk sedang berada di luar negeri. Meski sempat dicegah oleh Rosamund yang khawatir, tapi Andilo tetap mau ke markasnya Taro demi menyelamatkan Idi. Singkat kisah, tibalah Andilo di markasnya Taro. Setibanya Andilo di dalam, Taro langsung menyambutnya. Bukannya melepaskan Idi, Taro malah menggampar Andilo. Tiba-tiba saja Rosamund menyusul ke sana demi menyelamatkan Andilo. Sialnya kaki Rosamund sempat tertembak. Walhasil Andilo yang marah pun menembaki para kacung Taro sampai tewas. Namun pada akhirnya aksi Andilo dihentikan oleh Tuan Kung, ayahnya Taro. Setelah kondisi berbalik, Taro yang dendam langsung menembaki Rosamund sampai meninggal. Tuan Kung sendiri sebenarnya tak setuju dengan keputusan Taro barusan. Selepas itu, Tuan Kung yang tahu bahwa Andilo adalah pejudi terbaik Asia mengizinkan Andilo pulang membawa Idi asalkan Andilo bisa menebak gelas manakah yang tidak ada racunnya dari ketiga gelas tersebut. Lantas Andilo pun mulai mengacak-ngacak gelas itu menggunakan tangannya yang cedera. Kemudian diminumlah segelas anggur itu dengan penuh percaya diri. Setelah berhasil meminum anggur yang tak beracun, maka Tuan Kung pun mengizinkan Andilo untuk pergi dari sini. Tapi ternyata saat Andilo hendak berjalan menuju mobil, Andilo langsung merasa lemas karena rupanya Andilo meminum gelas yang beracun. Jadi sewaktu di dalam, Andilo cuma berpura-pura tegar saja tadi. Baru saja masuk ke dalam mobil, Andilo langsung sekarat di atas mayatnya Rosamund yang juga diizinkan dibawa pulang oleh Tuan Kung. Keesokan harinya, sepulang dari Australia, Alan langsung melawat ke makamnya Andilo, sahabat sejatinya. Nah, sejak saat inilah Alan bertekad untuk membalaskan dendamnya Andilo kepada Taro dan Tuan Kung. Akan tetapi, di malam harinya, Idi melarang membalaskan dendamnya karena dua pejudi Jepang itu seringkali bermain curang. Meski sudah dilarang, tapi Alan yang merasa punya hutang budi pada Andilo pun tetap ingin membalaskan dendamnya. Keesokan harinya, tibalah Alan dan Idi di tempat perjudian demi melawan Tuan Kung. Adapun yang memodali Alan berjudi adalah Charles, si pemilik kasino Amerika dan kawan-kawannya. Lalu permainan pun dimulai dengan taruhan awal sebesar 180 juta rupiah. Sialnya, Alan tetap mengalami kekalahan meski dirinya sudah punya tuper dari kartu as dan angka 10. Karena kartu Tuan Kung adalah 3 of a kind alias kembar 3 yang mana satu tingkat lebih tinggi daripada tuper. Singkat kisah, setelah Alan mengalami kekalahan demi kekalahan, maka Idi nekat mempertaruhkan surat-surat berharganya yang senilai 126 miliar rupiah. Tak disangka, Tuan Kung juga menyanggupi taruhan yang sebesar itu. Tuan Kung sudah cukup yakin menang dengan kartu tupernya yang kemungkinan bisa jadi full house jika satu kartu yang tertutup itu adalah Jack ataupun Ratu. Sedangkan Alan juga punya kartu bagus yang kemungkinan bisa jadi Royal Flush jika kartu yang tertutup itu adalah Ratu Hati. Namun jika bukan, maka Alan akan kalah dengan kemungkinan kartu Alan akan menjadi straight alias seri atau paling tidak menjadi flush saja. Karena baik kartu straight maupun flush masih sama-sama di bawahnya kartu full house-nya Tuan Kung. Selagi petugas memeriksa keaslian surat-suratnya Idi, maka permainan pun dijeda dulu untuk beberapa menit. Alan memanfaatkan waktu jeda ini untuk cuci muka dulu di toilet. Sialnya, saat lagi asik-asik cuci muka, tiba-tiba saja sosok misterius datang demi menembaki Alan. Lalu sosok itu kabur menabrak jendela kaca. Karena Alan terluka parah, maka Alan meminta Idi untuk melanjutkan saja permainannya. Alan mengaku bahwa kartu yang tertutup bukanlah Ratu Hati, yang berarti kartu Alan bukanlah Royal Flush. Alan berpesan agar Idi tak membuka kartu yang tertutup itu dan terus memasang taruhan sebesar mungkin pada Tuan Kung. Bila perlu, taruhkanlah tangan dan kaki Taro anaknya Tuan Kung agar Tuan Kung tak melanjutkan permainannya. Karena kartu Alan hanyalah one pair saja. Usai dibisiki Alan, Idi pun melanjutkan permainannya. Sesuai arahan Alan, Idi terus mengajak taruhan yang besar pada Tuan Kung. Kalau Tuan Kung tak punya cukup uang, maka Idi menginginkan kaki dan tangannya Taro, anaknya Tuan Kung. Mendengar itu, Taro pun langsung ngegas. Tapi siapa sangka Tuan Kung rela menumbalkan anaknya asalkan Idi juga mau memotong kakinya jika kalah dalam taruhan ini. Meski agak ragu, tapi demi membalaskan dendam Andilo, Idi pun menyetujuinya. Tuan Kung sendiri yakin menang karena Tuan Kung yakin bahwa kartu Idi pasti bukan Royal Flush mengingat Idi yang terlihat sangat panik dengan seringnya Idi mengubah posisi kakinya.
Lalu petugas judi pun membuka kartu tertutup itu yang ternyata adalah Ratu Hati. Itu artinya sedari tadi kartu Alan memanglah Royal Flush, yaitu kartu tertinggi yang sudah tak bisa dilawan lagi dengan kartu manapun. Idi sendiri terkejut mengetahuinya, apalagi Tuan Kung dan juga Taro anaknya. Walhasil saat Taro hendak dipotong, Taro pun menembaki ayahnya sendiri sampai mati. Lalu Taro ditembak juga sampai mati oleh kacungnya Tuan Kung. Usai berjudi, Idi hendak menjenguk Alan di rumah sakit. Secara mengejutkan, sosok misterius yang menembak Alan tadi ada di situ juga. Karena ternyata sosok itu memanglah orang suruhannya Alan demi melancarkan tipu dayanya dalam memenangkan judi melawan Tuan Kung tadi. Lalu Alan mengaku tak ingin memberitahukan rencananya tadi pada Idi istrinya. Mendengar itu, Idi langsung kecewa sambil melepaskan cincin perkawinannya. Itu artinya Idi sudah tak mau lagi melanjutkan pernikahannya dengan si Alan. Ya itulah tadi akhir dari rangkuman film Casino Raiders. Bagaimana menurut juragan filmnya? Tolong beritahu saya di kolom komentar ya, nanti akan saya baca. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan jumpa lagi di video berikutnya. Dah.